Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Ilahi yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas iradat dan izin Allah kita masih diberi kesempatan bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka KBM, kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini. Jangan sampai gegara pandemi ini kita menjadi makhluk yang kufur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Padahal di balik semua tragedi bencana ini Allah memberikan sesuatu yang harus kita tafakari. Dan yang paling kita utama adalah berserah diri dan tawakal pada Allah, berdoa senantiasa menjaga prokes 5M yang pemerintah anjurkan dan agama syariatkan, yaitu menjaga kebersihan. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa merahmati kalian dan keluarga kalian. Jangan lupa tetap bersyukur, ikuti prokes anjuran dari pemerintah yang pemerintah anjurkan. Mengulas materi yang telah lalu, yaitu mengenai tentang peradaban dinasti Umayyah, yaitu setelah berakhirnya Khulafaur Rasyidin yang diakhiri oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita menginjak pada dinasti Umayyah yang telah Bapak berikan minggu belakang. Adapun materi yang akan Bapak berikan hari ini yaitu mengenai hikmah-hikmah yang bisa diambil dari khalifah-khalifah para pendiri dinasti Umayyah. Bisa diambil pelajaran dari apa yang kita simak seminggu yang lalu ataupun pelajaran yang lalu, yaitu kegagalan-kegagalan, prestasi-prestasi yang diperoleh, yang dinukilkan oleh peradaban dinasti Umayyah. Peradaban ini terlahir dari pada dasarnya sesuai dengan materi yang permulaan kita, yaitu sejarah yang memiliki arti syajaratun atau pohon kehidupan. Syajaratun adalah pohon, di mana pohon kita melihat awal pohon yaitu berasal dari biji menjadi tunas menjadi batang menjadi bunga, dan bunga menjadi buah, dan akhirnya kembali kepada tanah. Begitu juga dengan kehidupan kita, tidak lepas dari regenerasi, dari kelahiran, kematian, dan kehidupan yang kelak, yaitu dia akhirat kelak. Semoga kelak kita dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Soal surga dan neraka mungkin itu tergantung dari apa yang kita raih, yang kita lakukan selama di kehidupan ini. Di kehidupan ini kita dalam mencari kehidupan ini menggunakan kunci-kunci kehidupan yang baik, insya Allah suatu saat kelak kita pun akan mendapatkan surga ini Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kunci yang kita dapatkan di dunia ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan garis besar dari materi yang akan Bapak berikan pada hari ini. Sejarah Kebudayaan Islam, Kementerian Agama kelas 7. Kita buka yaitu halaman 144, yaitu gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz atau yang dikenal dengan Umar II. Nah, beliau adalah cucu kesayangan dari Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Banyak sejarah menyebutkan Umar bin Abdul Aziz memiliki karakter spesifik identik dengan mbah buyutnya, yaitu Umar bin Khattab. Kalau menurut pepatah Sunda ataupun bahasa Indonesia, garam asinnya tidak akan turun ke atas, uyah mual TS kaluhur tapi TS nak kehandap. Berarti mengandung arti karakter kepribadian orang tua ataupun garis keturunan sangat erat kaitannya dengan genetik cucu-cucu berikutnya. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama kita bisa menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, kita bisa mengambil hikmah berupa perilaku yang jujur, disiplin, dan tanggung jawab, mengenali sikap pengetahuan faktual. Jadi jangan sampai kita belajar sejarah tetapi kehidupan sehari-hari penuh dengan
konsumsi berita-berita bohong, dan bahkan kita pun men-share tanpa men-sharing dulu. Semoga dari pembelajaran materi SKI yang akan Bapak sampaikan ini, kalian lebih cerdas, lebih bijak dalam menangkap, menerima berita-berita yang berkembang pada saat ini. Jangan sampai kalian menjadi korban dari menyampaikan berita-berita kebohongan. Umar bin Abdul Aziz, ini adalah materi yang akan kita sampaikan, kita pelajari, yaitu tentang karakter-karakter kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Sifat yang menonjol yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah negarawan. Barangkali di antara kalian sudah mengetahui bagaimana sifat seorang negarawan. Tidak lepas dari melihat dari berdirinya negara kita, salah satu asbab dari negara kita bisa merdeka ini adalah karakter-karakter kepemimpinan yang memiliki sifat negarawan di bangsa ini. Salah satunya jenderal besar kita, yaitu Jenderal Sudirman. Negarawan memiliki arti yaitu kecintaan beliau terhadap negaranya melebihi kecintaannya pada dirinya. Dalam riwayat disebutkan ketika beliau di perjalanan kekhalifahannya, beliau disuguhkan oleh kemewahan, tapi beliau mengambil kesederhanaan. Itulah sifat negarawan yang harus kita miliki ketika kalian ataupun kita diberikan amanah kepercayaan itu menjadi pemimpin di suatu organisasi kecil-kecilnya, yaitu di keluarga, apalagi menjadi pemimpin negara. Yang kedua, karakter Umar bin Abdul Aziz ini tidak lepas dari kesederhanaan. Sederhana dalam kehidupannya, dia tidak melampaui batas. Tingkat kejuhudannya udah luar biasa, sehingga dia tidak senang akan kehidupan mewah. Yang ketiga, santun. Dalam bertutur kata yang diutamakan adalah santun, lemah lembut dalam bertutur kata. Yang keempat, cerdas. Cerdas di sini adalah bisa mengambil kebijakan ketika ada suatu masalah. Dia mampu menyelesaikan masalah tanpa merugikan pihak yang lain, ataupun tanpa melemahkan, merendahkan pihak orang lain. Moderat, yang berikutnya adalah sifat yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz, terbuka, menghargai golongan-golongan yang berseberangan dengan beliau. Di bidang karir, Umar bin Abdul Aziz berawal dari Gubernur Hijaz. Hijaz di sini adalah wilayah-wilayah Timur Tengah yang terbentang Mekah, Madinah, Yaman dan lainnya. Yang kedua adalah Khalifah Daulah Umayyah. Sejak muda, karakter kepemimpinan, keperwiraan, sehingga menjadi titik poin penilaian masyarakat, dan Allah pun mempercayakan kepada beliau menjadi khalifah di dinasti Umayyah. Adapun pendirian ataupun dipilihnya beliau menjadi khalifah di dinasti Umayyah adalah karena wasiat dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi diwasiatkan karena sistem pemerintahan dinasti berarti sistem monarki, yaitu mewariskan dari saat ketika ayahnya menjadi khalifah, otomatis akan diturunkan kepada putra mahkotanya. Begitu juga dengan Umar bin Abdul Aziz ini, beliau adalah khalifah yang diangkat dari hasil wasiat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dari pemaparan tadi, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari garis besar yang Bapak sampaikan mengenai karakter-karakter kepribadian yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz. Yang paling kalian harus ingat, paling kalian harus terapkan dalam kehidupan, yaitu jangan berlebihan dalam mengejar dunia, tapi utamakan kejar akhirat. Ketika kalian di hatinya selalu dunia, kalian akan merasa lelah. Tapi apabila kalian di hatinya akhirat, Allah akan berikan kenyamanan, bahkan dunia pun akan mengejar-ngejar kalian. Barangkali ini adalah bahasan yang mungkin tidak akan merasa puas, dan Bapak harap tidak akan puas. Kita akan bertemu lagi minggu yang akan datang. Untuk itu kalian bisa simak melalui pemaparan lewat video ataupun tayangan-tayangan yang akan Bapak berikan setelah Bapak sampaikan pemaparan
diamalkan secara lisan ini. Intinya yang paling utama, walaupun di dalam pandemi ini, kalian jangan lepas dari selalu bersyukur akan rahmat yang Allah berikan kepada kalian. Walaupun dalam pandemi ini adalah bagian dari kasih sayang Allah, mengajarkan Allah kepada kita bahwa kita harus senantiasa menjaga kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu 5M, sesuai dengan syarat agama, yaitu yang paling utama adalah menjaga kebersihan. An-nadafatu minal iman. Adapun kecintaan kita terhadap tanah air, kebersihan daripada iman, itu bagian-bagian dari eksistensi bahwa kita adalah makhluk yang benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.